Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, sehat ya. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat. Anak-anak, hari ini kita mulai kembali pembelajaran PJOK. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh kemarin Peri ya, yang minggu kemarin Peri. Kalau sekarang giliran Saya, Pak, siapa ya yang mau? Saya, Oh iya, Pak. Ceng, silakan Ceng. Ceng, katanya Pimpin Ceng, doanya, Ceng. Pak. Iya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Iya, terima Beri kasih Ceng. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ceng. Selanjutnya Ya, Pak. kita cek dulu kehadirannya ya. Untuk Maulana hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Neng Sri, mana Neng Sri? Hadir Neng Sri? Hadir. Hadir. Kemudian Asep, hadir Asep. Hadir, Pak. Hadir. Satu lagi Peri mana Peri hadir? Ke toilet, Pak. Ke toilet, Pak, kayaknya, Pak. Ini belum ada nih, Peri teh. Kunci di toilet, Pak. Peri Kayaknya tadi mah, rusak Pak. kuncinya. Usaha tadi kunci, ku Maulana dikunci. Antuh, Pak. Abdi mah tak acan sama mana, Pak? Oke, nggak apa-apa lah, nanti mungkin nyusul ya. Nanti kalau Ya, ada Pak. panggilan sebut baris saja. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan hari ini materinya kita akan yang dipelajari yaitu kebugaran jasmani. Tapi sebelum ke materi yang hari ini kita akan sampaikan, Bapak akan sedikit mengulas untuk pembelajaran minggu lalu ya. Minggu lalu kan sama materinya kebugaran jasmani, tapi materinya yang sekarang akan kita pelajari kan kekuatan otot lengan. Nah, yang minggu kemarin kan kekuatan otot perut ya. Kekuatan otot Ya, perut. Pak. Kemarin yang kita pelajari kan apa saja yang kemarin kita pelajari? Sit apa? Sit up. Terus apa lagi? Untuk kekuatan otot perut? Back Back. up masuk gak, Pak? Back. Back up, Pak? Back Back up. back Back up. up. Iya, betul. Jadi yang kemarin kan kita udah pelajari itu untuk kekuatan otot perut itu salah satunya ada sit up, ada back up. Back up. Iya, Pak. Ya. Jadi untuk minggu kemarin sudah kita sampaikan. Jadi per itemnya minggu kemarin sudah latihan kekuatan otot perut. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini yaitu masih materi kebugaran jasmani, tapi kita ke kekuatan otot lengan ya. Jadi anak-anak harus semangat, motivasinya ditambah. Ini kebugaran ini manfaatnya sangat besar sekali untuk pribadinya masing-masing anak-anak, masing-masing peserta didik, ini manfaatnya sangat besar sekali. Jadi betul-betul dipahami ya, tanamkan motivasi dalam diri sendiri bahwa ini kebutuhan untuk kita ya, bukan untuk orang lain. Jadi kita mempunyai kebugaran jasmani yang bagus, manfaatnya untuk kita. Kita tidak akan mudah lelah ya. Aktivitas akan dilaksanakan secara baik ya, jadi tidak gampang lelah. Nah, kemudian untuk materi hari ini akan kita capai untuk kompetensi dasarnya yaitu nih ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis konsep latihan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi dengan menggunakan instrumen terstandar. Kemudian indikatornya ini kita akan menganalisis keterampilan gerakan latihan otot lengan ya. Bentuk latihannya nanti kita akan fokus di materi push up saja ya. Kemudian kita akan mengoreksi kesalahan dan cara perbaikan dalam melakukan push up. Ya, kemudian nanti kita akan coba mempraktikkan keterampilan gerakan push up, kemudian mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerakan push up. Ya, kemudian untuk penilaian ya, untuk tujuan dulu kita ke tujuan sebelum ke penilaian, tapi nanti sama saja. Untuk penilaiannya nanti kita akan melakukan penilaian proses ya, penilaian proses. Jadi selama pembelajaran berlangsung kalian nanti akan Bapak nilai ya. Dari saat kalian melakukan gerakan, saat kalian berdiskusi, itu sudah masuk ke
proses penilaian. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama kita akan menganalisis keterampilan gerakan latihan kekuatan otot lengan. Jadi latihan push up. Jadi kita akan dilihat nanti ada tayangan videonya ya, kita akan analisis bareng-bareng, kita lihat, kemudian kita akan koreksi kesalahan dan cara perbaikan dalam gerakan push up. Nah, kemudian nanti dicoba dipraktekkan, kemudian dianalisis dari hasil keterampilan melakukan gerakan push up. Nah, materi hari ini kebugaran jasmani, kekuatan otot lengan, push up ya. Tapi sebelum ke materi, nanti Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang push up. Kita akan coba bagi dulu kelompok ya. Kita akan coba bagi kelompok supaya nanti proses diskusinya bisa langsung setelah mengamati video. Kita akan berdiskusi mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini tentang push up. Nah, untuk kelompok pertama, Maulana dengan Neng Sri, siap ya? Ya, Pak. Kan sudah random ya hasil acak minggu kemarin bahwa hari ini Maulana satu kelompok dengan Neng Sri. Kemudian Asep sama Ceng Kurnia, siap ya? Siap, Pak. Ya, oke. Kalau udah siap. Peri kemana Pak? Peri kelompok mana Pak? Peri nanti kalau sudah hadir boleh dimasukkan ke kelompok 2 aja ya. Kelompok Siap, 2. Oh. Pak. Ya, Siap, nanti masuk Pak. di kelompok 2 aja ya. Sama Ceng Kurnia Hadir ya. Pak, Siap, Oh. Pak. tapi Abi izin iya jaringan apa? Ya, Pak. Main ceret wae Peri mah, Pak. Oh, Sabar, Pak. Nah, Sabar, Peri, Peri sabar. nanti masuk di kelompok 2-nya sama Ceng Kurnia sama Asep nanti ya. Siapa? Siap. Oke, anak-anak, hari ini kita mulai saja. Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang push up. Nanti disimak, diperhatikan, dicatat poin-poinnya, kemudian analisis dari materi tayangan video. Ya Pak. Dong, yang bagus dong. Ditunggu anak-anak masih loading, ini jaringannya agak lelet. Ya, Ya Pak. Bapak. Pak. Macet itu teh, Pak. Ya, biasa terkendala jaringan. Di sini biasa kalau habis hujan ya. Kalau habis hujan biasa jaringan agak kurang bersahabat. Ya, Pak. Seperti itu, Ya, Pak. Pak. Nah, ini udah ada. Terdengar suaranya jelas anak-anak? Belum ada Pak. Belum ada, Pak. Belum ada Pak. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Kita pelajari dulu materinya untuk latihan kekuatan otot lengan ya. Ini materinya kita fokus di push up. Belum ada Pak. Belum ada, Pak, gambarnya. Ini udah tampilannya sudah ada belum? Sudah terlihat? Belum Pak. Belum. Sama-sama. Kayaknya mah new share Pak. Di situ ada nggak Pak? New share. Belum ada tampilannya? Belum, Belum ada Pak. Pak. Katanya biasa di new share, Pak. New share Pak. New share. Nanti klik videonya Pak. Ya, sebentar. Kita coba kita ulangi ya. Di sini tampilan Ya, Pak. di Bapak udah ada nih, tapi di kalian belum ada ya? Iya, Pak. Belum Pak. belum, Masih Pak. PPT Pak. Oke, siap. Nanti kita coba ulangi ya. Sebentar. Ini kok bermasalah Zoom-nya mungkin. Pak izin minum ya Pak. Siap. Silakan.
Pak izin ke toilet, Pak. Ya, silakan. Kalau sekarang udah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Siap. Pak Iman, izin ke belakang dulu ya, Pak. Ya, silakan, Neng. Sekarang udah muncul belum? Udah, Pak. Muncul, Udah, Pak. muncul, Udah, ya. Pak. Oke, Udah. kalau sudah muncul, Muncul, Pak. ini kita saksikan ya video pembelajaran hari ini tentang push up. Silakan disimak, dipelajari. Caranya kita itu melakukan latihan push up yang benar. Nah, sekarang ini kan lagi banyak tuh teman-temannya lagi melakukan namanya push up challenge ya, push up challenge. Cuman sayangnya yang memberi contoh itu benar. Teman-teman yang melakukan itu banyak sekali melakukan. Pak, videonya, Pak. Muter. Ya, sebentar anak-anak ya. Ini mungkin terkendala jaringan. Saya Ya, coba. Pak. Ya, Bapak lagi coba perbaiki ya. Siap, Pak. Itu dia mangap aja tuh, Pak. Ngomong sendiri. Kesalahan. Yang menjadi masalah adalah push up itu sebenarnya latihan yang bagus. Cuman kalau kita itu dengan melakukannya dengan cara yang salah itu maka akan mendapatkan berpotensi mendapatkan cedera untuk kita semuanya yang melakukannya. Push up itu adalah latihan yang fokusnya itu memiliki dua kategori utama, dua kategori otot. Yang pertama itu adalah primary muscle. Primary muscle atau otot yang mendapatkan tekanan paling utama, paling besar itu ada dua otot, teman-teman. Yang pertama di bagian dada, di sini, pectoralis major, bagian dada situ. Kemudian yang kedua, bagian tricep. Nah, kalau kita melakukan push up-nya itu dengan cara yang benar, coba teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini dadanya akan mengencang di bagian dada ini. Ya ini terus kemudian di bagian tricep sini, bagian tricep sini. Itu adalah yang bagian primary muscle-nya. Terus kemudian yang bagian secondary muscle atau otot yang menerima impact yang agak lebih kurang itu di bagian abs. Sini atau di bagian rectus abdominis ya. Jadi ada dua otot yaitu primary muscle. Primary muscle-nya itu ada di bagian sini, ada di bagian pectoralis major, terus kemudian di sini
bagian tricep. Terus kemudian yang kedua yaitu secondary muscle yang ada di sini bagian abs atau rectus abdominis. Nah, teman-teman ketika melakukan push up challenge, ternyata ada 3 common mistakes ya, 3 kesalahan yang sering dilakukan teman-teman ketika melakukan push up. Nah, kesalahannya apa aja? Yang pertama teman-teman itu melakukan push up-nya wide begini ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi posisi ini lurus dengan pundak. Gini ya. Itu adalah kondisi yang kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena push up itu adalah fokusnya, latihannya bagian chest atau bagian dada sini, bagian pectoralis major dan juga bagian tricep. Kalau kita fokusnya seperti ini, maka yang mendapat beban utama bukan bagian dada, tapi bagian shoulders atau bagian deltoid. Cuman bagian deltoid ini, kalau kita mengambil posisinya seperti ini, itu riskan sekali kita mendapatkan cedera, teman-teman ya. Cedera di bagian bahu atau bagian pundak, bagian shoulders. Yang benar adalah bukan seperti ini. Yang benar adalah turun seperti ini. Jaraknya turunnya sekitar 40 derajat. Jadi bukan seperti ini, tapi ke belakang begini. Nah, begini teman-teman ya. Turunnya seperti ini. Nah, bukan ke samping seperti ini, bukan ya. Tapi ke belakang. Jadi sikunya ke dalam. Seperti itu. Jadi bukan ke samping seperti ini, tapi turun seperti ini. Tekanan seperti ini. Coba teman-teman lihat ini. Kalau tangan saya turun begini, yang mendapatkan beban di bagian sini. Nah, ini bagian chest. Bagian pectoralis major. Ya. Terus kemudian yang mendapatkan tekanan yang kedua di bagian tricep. Nah, ini. Ya, jadi posisi yang benar adalah bukan seperti ke samping seperti ini, tapi ke dalam. Siku masuk ke dalam. Nah. Gitu ya. Terus kemudian, common mistake yang kedua, teman-teman ketika melakukan push up, itu kan kita sedang latihannya fokusnya adalah bagian dada, terus kemudian bagian tricep. Jadi ketika teman-teman itu melakukan push up, tapi dengan posisi tangannya itu lurus, maka yang mendapatkan beban bukan bagian tricep, tapi yang mendapatkan beban adalah bagian siku. Itu dalam kondisi resting. There's something you're trying to tell me? Jadi ketika teman-teman itu melakukan push up tapi dengan posisi tangannya itu lurus, maka yang mendapatkan beban bukan bagian tricep, tapi yang mendapatkan beban adalah bagian siku. Itu dalam kondisi resting atau sedang istirahat. Itu kurang tepat, teman-teman. Impact-nya juga kurang baik. Nah, teman-teman itu kalau melakukan push up seperti ini. Lurus segini, terus kemudian turun. Nah, lurus. Lurus ini kurang tepat, teman-teman. Karena ini posisinya istirahat. Resting. Jadi yang mendapatkan beban adalah di bagian siku. Sedangkan yang benar adalah posisinya agak teguk sedikit sikunya. Siku seperti ini, turun. Naik. Masih posisi teguk. Turun lagi. Teguk lagi. Teguk lagi. Nah, ini posisinya ketika tangan itu, badan itu berada di atas, itu tidak boleh lurus begini. Tapi harus posisinya agak ditekuk sedikit. Supaya apa? Supaya impact-nya di bagian tricep ini lebih terasa. Kalau posisinya kita lurus begini, maka yang mendapat beban adalah bagian siku. Itu adalah common mistake-nya. Ya. Jadi yang common mistake yang kedua, teman-teman itu melakukan push up, tapi tangannya lurus. Harusnya agak ditekuk sedikit. Kalau begini, ini kurang tepat. Yang betul adalah, nah, agak ditekuk. Ya, agak ditekuk seperti ini. Terus kemudian, common mistake yang ketiga, teman-teman itu ketika melakukan push up adalah yang bergerak bukan tangannya, tapi badannya. Seperti ini ya. Nah, kan banyak teman-teman yang seperti ini. Tangannya hanya sedikit. Harusnya yang turun itu adalah badannya. Sama tangannya tekuk. Nah, ini naik lagi. Ini
naik lagi. Gini, naik lagi. Jadi yang turun itu adalah tangannya kita tekuk sedangkan badannya kita kunci. Jadi bukan badannya aja yang gini. Ya, bukan. Tapi badan dikunci, terus kemudian tangan ditekuk sedikit, turun, bawah. Masih tekuk, turun lagi, bawah. Bawah. Seperti itu. Jadi yang turun adalah badannya ketika tangannya ditekuk. Jadi bukan diayunkan, ya. Itu. Oke teman-teman, jadi ada 3 common mistake ya, atau kesalahan yang paling sering dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman melakukan push up. Yang pertama yaitu fokusnya teman-teman itu terlalu ke samping, jadi tangannya terlalu lebar, itu kurang baik. Yang baik adalah posisinya agak turun sedikit begini, agak menutup, sikunya itu ke dalam, bukan keluar seperti ini, tapi ke dalam, supaya fokusnya itu bisa ke bagian pectoralis major atau bagian dada, dan juga ke bagian tricep. Kalau kita terlalu lebar, itu fokusnya ke bagian shoulders, atau bagian deltoid yang bagian depan. Cuman kalau pose yang seperti itu sangat riskan menyebabkan kita terjadi cedera teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua, posisi tangan. Posisi tangan tadi ketika posisi badan kita di atas itu tidak boleh tangan kita lurus, tidak boleh ya. Jadi agak sedikit ditekuk. Supaya apa? Supaya posisinya mendapatkan bebannya itu di bagian tricep. Kalau bagian kita itu terlalu lurus seperti ini, maka yang mendapatkan beban ada di bagian siku. Berbeda ya. Kalau lurus, yang mendapatkan beban itu bagian sendinya, bagian tulang. Tapi kalau ditekuk sedikit, ini yang mendapatkan beban ada di bagian tricep, berbeda. Terus kemudian common mistake yang ketiga, ketika kita melakukan push up, yang bergerak itu adalah tangannya, bukan badannya yang digoyangkan. Jadi badan itu dikunci mengikuti gerakan tangan, itu ya. Itu teman-teman common mistake-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan push up di rumah, tetapi dengan catatan harus diperhatikan posenya atau posisinya yang benar-benar ya. Jadi jangan sampai kita melakukan gerakan tapi dengan pose yang salah, karena sangat riskan terjadi cedera. Terus kemudian untuk latihannya teman-teman bisa melakukan katakanlah 1 set bisa lakukan hingga 6-8 kali repetisi, dan teman-teman bisa melakukannya 4-5 set. Tapi ingat, tapi harus diperhatikan teman-teman harus melakukan pemanasan dulu. Setelah itu teman-teman melakukan pendinginan. Baik teman-teman, sekian tips push up dari saya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel saya untuk terus mendapatkan pertanyaan. Oke, selesai ya pengamatannya, penayangan videonya. Nah, sekarang setiap kelompok Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk berdiskusi ya, menganalisis tadi dari teknik push up tersebut. Jadi cara melakukan teknik push up itu seperti apa, kemudian kesalahan yang sering terjadi di dalam push up itu seperti apa. Silahkan anak-anak berdiskusi dengan masing-masing kelompok, sambil boleh dicoba dipraktekkan, oh teknik push up itu harusnya seperti apa. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Ya Pak. Maaf Pak, Ya, Ferry mematikan videonya Pak, jaringannya luplep. Boleh ya. Pak? Ya, silakan Fer. Tapi tetap mengikuti materi ya, mengikuti materi. Tadi tayangan videonya sudah selesai, tapi materinya tetap diikuti, tugas-tugasnya dikerjakan. Tadi LKPD-nya kan sudah dibagikan untuk masing-masing kelompok. Silakan dianalisis hasil Sudah, Pak. kegiatannya diisi. Ya, silakan. Siap Pak. Ya, silakan dianalisis menurut bahasa kalian sendiri, yang kata dengan kalimat dengan kata yang mudah dipahami. Ya. Supaya nanti ketika dipresentasikan masing-masing kelompok bisa untuk dibacakan, bisa untuk disampaikan, bisa dimengerti baik diri sendiri maupun teman-temannya yang lain. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi untuk berdiskusi, untuk menganalisis materi yang tadi.
sudah selesai? Sudah, Waktunya sudah Pak. habis? Sudah, Pak. Ya. Kelompok 1, Pak. Oh, boleh, siap. Sekarang kita mulai Ya. untuk presentasi, diskusi ya dari hasil pengamatan materi tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Mau Maulana dulu atau mau Iya. Asep dulu? Silakan. Maulana dulu ya, Pak, sama ya? Neng Sri ya tadi satu kelompoknya. Iya, sama Neng Sri. Oh iya, silakan. Mau Mau Neng siapa dulu, dulu? mau Maulana dulu nih. Siap, silakan. Maulana dulu ya. Oke. Ya, Makasih Pak atas waktunya. ya, Tadi setelah melihat video pembelajaran, ada 2 teknik untuk melakukan teknik push up. Satu disebut primary muscle, yang kedua secondary muscle. Primary muscle itu fokusnya ke dada sama tricep. Terus kalau yang secondary muscle perutnya fokusnya ke perut ya Pak ya. Terus berikutnya kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan push up. Satu, mungkin fokusnya bukan ke dada ya Pak ya. Jadi tadi teh apa ya Pak ya? Tadi teh bahasanya wide push up. wide push up ya, Jadi, wide push up. Ya, wide push up ya Pak ya. Terus harusnya mah bahu turun harus sampai 40 derajat ya Pak ya. Iya, iya. 40 derajat ya. Jadi Terus bahunya berikutnya turunnya jadi tidak terlalu lebar. jangan terlalu lebar. Ya, terus tangannya juga kan. Terus berikutnya tangan nggak boleh lurus ya Pak ya. Iya, tangannya. Tangannya nggak boleh lurus. Terus berikutnya harus agak ditekuk tangannya. Terus berikutnya badannya sering diayunkan. Kan harusnya mah sikunya ditekuk. Terus badannya harus dikunci. Ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Paling gitu Pak Iya. dari saya. Mungkin Iya. Neng ada tambahan? Iya. Dari Neng kelompok 1 mau menambahkan lagi? Tadi pada saat posisi push up ya Pak ya, Iya. posisi kalau tidak salah lihat Pak tadi Pak, nggak boleh lurus ya Pak ya, harus agak ditekuk gimana ya? Apa kebalik Pak? Iya, sikunya agak sedikit ditekuk, tidak sampai lurus ya. Iya, jadi tidak boleh lurus Pak, itu saja Pak tambahannya Pak. Oke, terima kasih buat kelompok 1 atas hasil diskusinya, hasil analisisnya. Sekarang kita ke kelompok 2. Mau siapa dulu kelompok 2? Asep? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Asep. Itu Pak, backup itu adalah untuk Sit up melatih ya, push otot. up. Materi kita push up ya. Oh, masih push up Pak, bukan backup. Iya, materi kita push up ya. Kan backup udah minggu kemarin. Oh, kirain masih backup Pak. Oh, Asep Asep lupa nih, Asep nih. minggu kemarin udah ya backup sama sit up ya untuk kekuatan otot perut. Sekarang kita fokusnya ke push up ya. Silakan. Tadi hasil analisisnya gimana, Asep? Itu Pak, kalau push up, sering push up, tangannya sakit Pak. Iya, Kalau terus? sering melakukan gerakan push up, tangannya sakit Pak. Saya kuatnya cuma 5 aja Pak. Berarti ada kesalahan mungkin ya. Berarti ada kesalahan saat melakukan push up. Sok, bisa dianalisis gimana? Kenapa Pak, bisa push up-nya nggak kuat atau misalkan jadi sakit tangannya? Silakan dianalisis gimana? ya kan tangannya ditekuk Pak pada saat push up, ditekuk, diluruskan. Iya. Kemudian? Dadanya tidak menyentuh ke lantai Pak. Terus? Jadi ya kuatnya cuma 5 kali aja Pak. Jadi seharusnya gimana supaya kuat? Sekarang Bapak tanya. Sekarang supaya push up-nya lebih kuat dari hasil analisis tadi harusnya seperti apa? Harus sering latihan Pak, harus latihan push up, posisi tangannya selebar dada, tidak boleh terlalu lebar. Dadanya juga harus tidak menyentuh ke lantai, gitu Pak. Iya. Ya tuh, bagus jawabannya. Sekarang dari kelompok 2 Saya, selain Pak. Asep siapa yang mau menambahkan? Saya Pak, menambahkan Pak. Iya, silakan. Saya Ya. Pak, Oh, Ceng, Siapa urang heula dulu? Ceng. iya sok Heula, boleh. Fer. Aceng dulu mau. Oh nyatu Ceng, urang geus ngacung di dinya mah. Tadi saha nu duluan ngacung saha? Pak, tangan sama kaki tumpuannya ke lantai Pak. Sama Iya. buka kakinya, tangannya selebar bahu. Itu Iya. Pak sebagai tumpuannya. Iya, Sok terus Ferry atuh. tambahin Peri. Udah aja, Siap. Pak. Pak, Siap. ketika push up cuman utek-utekan Pak, nggak boleh. Jadi harus semuanya Ujung ke unggul, bawah Pak. Ya, pantatkan. Utek-utek kata Utek-utekin seperti naon, apa? Fer? Bisa dicontohkan, Ya. Fer.
Peri mah Harus biasanya lurus, Pak. utak-utakannya. Pak, Peri mah bujur hungkul, Pak. Oh, tekan. Pak, kudu kieu tah, Pak. Kudu Ya. kieu lurus tah, Pak. Lurus, Pak. Tah, Pak. Lurus, lurus. Kana luhur lain utak-utakan kieu, Pak. Bujurna Nggak hungkul. alright. Nah, kenapa pusapnya bisa sampai utak-utakan? Berarti ada yang salah kan? Nah, analisis Ada, sama Pak. Peri Ah. apa kesalahannya? Koordinasinya, Pak, nggak bener, Pak, itu, Pak. Pundak sama Kekuatan pantat. ototnya, Pak. Harus dilatih. Oh, harus latih. Salah satunya latihannya seperti apa? Eh dengan beban, Pak. Kalau saya mah di rumah ayah, iya, Pak. Barbelnya P-nya. Barbel, Pak. Barbel. Boga Ini barbel, masuk Pak. dorong bangku, Pak. Si Ceng mah, Pak, sok ngadorong awewe, Pak. Ya, Sep. Ayo Perimanya. Peri biasa tak. Sok biasa Peri mah. Sok heureuy, Pak. Perima sok heureuy, Pak. Peri menyalahkan Ya, batu Pak. padahal Peri nah itu. Salahnya, Pak. Pak. Ya, Kit. Ada lagi yang mau ditambahkan dari hasil analisis tadi? Maulana mau nambahkan lagi? Paling tadi, Pak. Ya ini mah nanya, Pak. Tadi kan secondary muscle perut ya, Pak. Tadi kalau nggak salah ada apa ABC apa sih itu teh, Pak? Ada ABC ya tadi teh, Pak. Di video. Apalah bahasa Inggrisnya itu teh, Pak. Oh, Yang ya. secondary muscle. Kalau nggak salah tadi, Pak. Makanya saya belum paham itu teh ABC teh apa, Pak? Apakah saus ABC, Pak? Kecap ABC, Pak? Lain, Pak. Lain, lain mau. Eta mah ieu Naon dah? saus kari jeung urang ke orang ieu naon teh? Iya, Mie ayam. Ayam. Heeh. Oke. Tadi Pak ayah di video kan Pak, ayah ada ABC tadi itu. Siap, siap. Nanti kita bahas sama-sama ya. Sekarang kan Iya. masih proses menganalisis dulu, Iya. ya berdiskusi dulu dari masing-masing kelompok. Nanti pertanyaannya nanti ditampung dulu. Nanti di akhir sekalian refleksi kita akan bahas sama-sama. Iya Pak. Ya, Jadi, Pak. Siapa? dari materi yang tadi sudah disampaikan, materi push up itu pada dasarnya itu untuk melakukan atau melatih kekuatan otot apa? Otot lengan Pak. Otot lengan. Nah ini ya. Jadi Bapak akan sampaikan sekarang untuk cara melakukan push up yang benar. Nah jadi ini yang pertama itu kita harus menurunkan tubuh ke lantai hingga siku membentuk sudut 90 derajat ketika posisinya turun. Ya, dari posisi di atas tadi betul tidak diluruskan ya, tidak diluruskan sampai lurus, tapi harus emang sedikit ditekuk ya. Kemudian siku tetap dekat dengan tubuh untuk menghasilkan resistensi yang lebih besar. Kemudian kepalanya menghadap ke depan, kemudian agar ujung hidung tetap mengarah ke depan, kemudian jaga tubuh pada posisi yang rata. Kemudian jangan menurunkan pinggul. Kemudian napas ditarik sambil menurunkan tubuh. Nu tadi teh Kemudian Pak tang utak-utaknya Pak. jadi tidak boleh utak-utakan ya. Jadi posisinya Ya, Pak. dikunci Peri ya, mah bujur dikunci unggul, Pak. supaya lurus ya. Jadi dikunci supaya lurus. Nah, ini. Ya. Jadi tidak utak-utakan. Kalau utak-utakan berarti itu bukan gerakan push up ya. Kemudian nih selanjutnya angkat tubuh dengan gerakan mendorong lantai. Ya, jadi posisi telungkup jadi didorong. Jadi posisi tangan mendorong lantai kemudian naik ke atas ya. Kemudian saat mendorong tangan napasnya dihembuskan. Ya, jadi jangan sambil menahan napas, tapi ketika mendorong sambil hembuskan napas atau buang Oh napas. iya, Pak. Pantesan saya nahan napas keluarnya dari pantat, Pak. Nah, itu berarti salah satu kesalahannya di situ ya. Jadi ketika Loba teh ngadahar sampo Pak si Ceng mah. nah, biasanya jajan wae sampai sareng hui eta mata. Lumpuy, Pak. Pak. Ya. Iya, Itu ya. tah Pak nyemput jeung. Nah, itu benar-benar itu. Jadi ya ketika mendorong jadi sambil menghembuskan napas ya atau buang napas. Jadi
Karena kekuatan untuk mendorong akan berasal dari otot bahu dan dada di tricep ya, atau otot pada bagian belakang dengan lengan atas. Ya. Kemudian, nah selanjutnya ini ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh dengan kecepatan yang tetap. Jadi ini ya, jadi ketika melakukan gerakan push up itu harus kecepatannya harus tetap, harus stabil. Jangan 5 hitungan pertama cepat ya, tapi sudah hitungan ke-6 mulai lemas. Mulai lemas ya. Biasanya itu Aceng kemarin waktu semester kemarin tugas TKJI push up kan kuatnya hanya sedikit kan? Iya, Pak. Iya, karena ini Pantatnya mungkin aja salah yang satunya gerak, ini Pak. ya. Tangannya diam. Tangannya diam, kemudian kecepatannya tidak sama ya. Jadi awal-awalnya cepat. Iya, Pak, bersamaan pundak sama pantat kesananya pantatnya aja, Pak, yang gerak Iya. kemarin teh. Karena otot lengannya sudah lelah ya. Lengannya sudah kuat gitu ya. Jadi itu Langsung ada sampai Pak si Ceng mah. Iya, betul. Acing mah gitu aja tah. Jadi itu ya. Jadi ketika melakukan gerakan push up itu dengan kecepatan yang tetap, harus stabil, harus konsisten. Jadi kalau misalkan mau cepat, kalau emang sudah kuat ya cepat. Tapi kalau mau pelan, pelan. Ya. Yang penting gerakannya dulu yang betul ya. Jangan hanya mengejar kecepatannya, karena kalau hanya mengejar kecepatan, hanya mengejar jumlah, untuk TKJI 1 menit tidak akan kuat. Ya, paling baru 20 detik sudah lemas. Ya, sudah nggak kuat. Ya. Itu ya. Kemudian nih sekarang untuk poin selanjutnya nih, tadi ya dirangkum dari tayangan video itu ada beberapa kesalahan saat melakukan push up. Ya ini. Ya, kesalahan push up itu tadi sudah disampaikan dari masing-masing kelompok. Ya, ada ya tangannya terlalu lebar atau wide ya. Berarti itu masuknya ke penempatan tangan yang salah. Ya, jadi terlalu lebar. Jadi penempatan tangannya salah, terlalu lebar. Harusnya kan lurus ya Pak ya? Lurus, rapat ya, dekat bahu. Jadi ini kesalahan saat melakukan push up. Yang pertama adalah penempatan tangan yang salah. Ya, jadi terlalu lebar ya, kebanyakan kan untuk penempatan tangan terlalu lebar ya. Yang ini menyebabkan yang memberikan dampak yang tekanan atau dampak yang kuat terhadap bahu, yang akhirnya tidak akan memiliki kekuatan yang optimal untuk melakukan push up. Jadi tadi sudah disampaikan, Maulana tadi menyampaikan bahwa tangannya jangan terlalu lebar, jangan wide push up. Ya, tapi lengannya harus lebih rapat ya. Jadi siku agak masuk ke dalam. Nah, yang kedua, kesalahan kedua yaitu sikutnya terlalu mengembang. Ya. Ini berarti Pak ya. Ya, jadi terlalu lebar, terlalu mengembang. Kayak kodok ya, Pak. Ya, jadi kayak kodok terlalu lebar ya. Jadi ketika posisi turun ke bawah, bebannya akan semakin berat. Ya, bebannya semakin berat. Jadi pastikan siku mengarah sedikit ke belakang, sekitar sudut 60 derajat ya dari tubuh, sehingga mengubah bentuk tubuh seperti bentuk panah. Jadi agak lebih dekat ke rusuk. Ya, jadi tidak terlalu lebar tapi lebih dekat ke rusuk. Ya, kemudian selanjutnya membiarkan punggung bawah jatuh, yang akhirnya tadi kata Peri apa? Utak-utakan. Ya, karena sudah tidak kuat menahan beban, akhirnya ketika melakukan tes TKJI 60 detik, 10 hitungan pertama mungkin masih bagus gerakannya, tapi sisanya 50 detik hanya utak-utakan. Ya, jadi punggungnya ke bawah ya. Jadi bahasa Peri mah utak-utakan, tapi secara teori kan membiarkan punggung bawah jatuh. Ya, jadi tidak kuat mengangkat beban. Jadi kesalahan push up itu membiarkan punggung bawah jatuh atau melorot. Ya, jadi ke bawah, jadi tidak kuat ngangkat. Jadi ketika menurunkan menurunkan badan, ya, punggung bawahnya melorot, itu adalah salah satu kesalahan. Yang selanjutnya, push up-nya terlalu cepat. Ya, terlalu cepat. Jadi akan mengakibatkan lelah. Lelah. Kemudian yang terakhir itu menahan napas. Ya, jadi ketika turun dihembuskan, ketika narik itu nahan napas atau mengambil napas. Jadi ketika turun dihembuskan, napasnya dibuang. Ketika akan ngangkat itu sambil menarik napas. Ya, Pak. Kemudian nanti untuk di pertemuan selanjutnya kalian mencoba ya
mencoba masing-masing melakukan gerakan push up dulu yang betulnya dulu. Bapak tidak akan melaksanakan tes TKJ dulu karena kalau melihat tes TKJ itu 1 menit lumayan menguras energi, menguras tenaga ya. Jadi Bapak akan lihat nanti prosesnya. Jadi lihat prosesnya Pak. dulu. Jadi dianalisis secara teori, kemudian dipraktekkan. Jadi posisi tangannya, kemudian posisi tubuhnya, kemudian posisi saat turunnya harus seperti apa. Nanti kita akan laksanakan di pertemuan selanjutnya. Nah, Iya, Pak. kemudian, Pak. dari materi yang sudah disampaikan ini, paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham, berarti tugasnya ya hasil analisis tadi nanti dikumpulkan setelah selesai pembelajaran. Ya, dikumpulkan Iya, masing-masing Pak. kelompok di kolektif di KM ya. Kolektif di KM nanti kalau sudah selesai dari semua kelompok nanti serahkan ke Bapak untuk penilaian ya. Ini untuk masuk Iya, ke Pak. poin penilaian untuk pengetahuan. Nah, untuk penilaian prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan teknik dasar push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Pak, kalau saya kelompok siapa, Pak? Tadi Peri di kelompok 2 kan? Sareng Toilet wae, jeung Pak. sama siapa, Pak? Sareng Ceng Kurnia, Sama sareng saya. Asep, sama Asep. Oh, Hmm. Ceng kayak pengerjakannya, Ceng. Nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya, hasil analisisnya jangan lupa. ATM Jadi, Cengnya. silakan ya, tanya ya. Tanya tugasnya seperti apa, Per? Siap. Ya, Siap, tadi- Pak Hilman. Siapa? Tadi tugasnya tanyakan ke temannya tadi seperti apa. Ya, kalau ada yang ketinggalan ya. Nanti kalau link videonya nanti Bapak kirim di grup kelas ya. Iya, Pak. Minta Iya, Pak. Kalau Siapa? nanti ada kekurangan, mungkin ada materi yang belum dipahami, nanti link video YouTube-nya Bapak kirim di grup kelas ya. Iya, Pak. Pak, Ya. seberapa 10 menit. kali ya teh ngelakukan push up na, Pak? Nah, untuk minggu depan untuk penilaian proses kita akan coba dulu 1 set, Seberapa 1 kali, set Pak? 10 kali atau 1 seri. 10 kali. Jadi 10 kali pengulangan. Ya, Pak. Jadi Mun yang dilihat abdi nanti kita prosesnya dulu. Gimana, Pak? proses yang benar ya, Pak ya? Iya, prosesnya yang benar berdasarkan hasil Proses yang benar ya, Pak ya? Ya, proses melakukan push up yang betul, yang benar dilihat dari hasil analisis video tadi. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan push up-nya, kemudian kesalahan yang terjadi saat melakukan push up. Jadi kita analisis dari hasil pengamatan, dari hasil diskusi, kemudian nanti dipraktekkan. Jadi posisi tangannya harus seperti apa, posisi badannya harus seperti apa, gitu kan? Posisi kakinya seperti apa, kemudian posisi saat turun, napasnya harus seperti apa, saat naik seperti apa, itu. Kemudian ya, materinya sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Nah, Pak, sekarang istirahatnya 8 menit lagi. Bapak akan jadi disimpulkan dulu materinya ya. Jadi untuk melakukan push up ini merupakan Ya, Pak. salah satu teknik dasar atau teknik gerakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Selain push up, Lengan ya. ada juga Lengan, Pak. pull up ya. Untuk Anu melatih- perut lae si Maulana, Pak. Pak, Ingat Pak, saya ingat Asep kalau- tadi. Ingat Asep Ingat tadi. Asep. Ini ke perut. Ya, jadi itu ya. Jadi push up itu untuk melakukan kekuatan otot. Ya Asep mah nyair, Pak. Ya, Bu Neng. Siap, Neng. Jadi, ya, latihan kekuatan otot lengan. Selain push up itu juga ada pull up ya. Tapi kita fokus Pak. saja ke materi push up. Jadi Iya, Ya. Pak. Saya suka latihan getar, Pak, kalau kekuatan push up, otot Pak. lengan. Intinya agar otot lengannya bagus ya. Ini salah satu aspek dari kebugaran jasmani yaitu kekuatan otot. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terjadi supaya dihindari karena itu sering terjadi ya tanpa kita ketahui bahwa push up itu yang benarnya seperti apa, yang salahnya seperti apa, tapi rata-rata dalam melakukan push up itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ya, salah satunya berarti kekuatan ototnya karena belum kuat, akhirnya melakukan gerakan push up ini tidak
tidak benar, tidak sesuai dengan teknik atau cara melakukannya. Nah, sebelum ditutup, Bapak akan refleksi dulu ya dari perwakilannya, dari tadi hasil diskusi ya, hasil analisis, hasil pengamatan, Bapak lihat di kelompok 1 kelihatannya lebih bisa menguasai, lebih bagus dari hasil analisisnya, dari tugas yang sudah dikumpulkan tadi. Silakan untuk refleksikan hasil pembelajaran hari ini untuk materi push up di kelompok 1. Boleh, silakan mau Neng, mau Maulana, silakan. Sep Pak. Sep Pak. Ya Asep Pak, pinter Pak. Mau Asep? Asep kelompok 2 ya? Asep, Boleh. Pak. Ya Mas, ya Asep Pak. Asep aja tuh, silakan Asep. Asep. Mana Asep? Iya mah. Ya Pak. Jadi Boleh, silakan Sep. untuk hari Refleksikan ini. Sep. Iya, tadi kan saya bilang Pak, kalau misalkan push up sering capek. Jadi yang saya simak dari apa yang Bapak sampaikan tadi, jadi kalau kita mau push up itu harus mengikuti teknik-teknik yang benar. Tangannya harus diluruskan, tangannya harus lebar bahu, tidak boleh menyentuh ke lantai. Itu Pak yang saya simak Pak dari penjelasan Bapak tadi. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Atau mungkin dari kelompok 1, silakan mau coba untuk refleksi, silakan. Hasil materinya, silakan. Boleh Mana? Pak ya? Boleh. Iya. Teknik push up yang baik dan benar seperti yang tadi di video ya Pak ya. Iya. Satu ada 2, primary muscle sama secondary muscle. Sama seperti Asep tadi Pak, untuk kesalahannya sebaiknya dihindari, ya harus kayak apa, tangannya nggak boleh lurus, sikunya harus agak ditekuk, dan badannya harus dikunci. Paling itu aja Pak tambahannya Pak. Oke, jadi itu ya. Jadi dari hasil refleksinya rata-rata sudah memahami bagaimana cara melakukan push up yang baik dan benar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan coba materi push up ini dengan prakteknya. Jadi kita akan coba tes, tapi bentuk latihannya, bentuk penilaiannya proses ya. Kita TKJI dulu. Kita TKJI dulu ya. Jadi kalau TKJI kan push up 1 menit ya. Tapi kita akan menilainya dengan proses. Jadi kalian lakukan push up dengan teknik yang benar berdasarkan hasil analisis, berdasarkan hasil pengamatan di video. Ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih atas kesemangatannya, terima kasih atas diskusi yang menariknya. Mudah-mudahan ketika pertemuan selanjutnya lebih ramai lagi, lebih semangat lagi, lebih memahami lagi materinya. Ya Pak. Pak izin Ya, boleh. Pak, sebelum Bapak sudah menjelaskan, Pak, itu teh kalau misalkan kita push up itu untuk otot apa sih Pak yang dilatihnya, kemudian bisa nggak ketika kita push up itu berpindah tempat gitu Pak, push up nang ajeng-ajengan geuning Pak ayatnya ciga di ya si Jet Li gitu atau si Jackie Chan poho deui Pak abdi mah. Oke. Jadi untuk push up ini ya, yang dilatihnya lebih ke dominannya ke otot tricep. Ya. Ya, terus bagaimana kalau push up-nya ajelang-ajelangan, loncat-loncatan atau seperti yang siapa tadi? Jet Li ya? Ya Pak. Ya, Pak. Kalau misalkan sudah bisa melakukan push up dengan baik, yang benar, dengan berbagai macam posisi, dengan berbagai macam jenis push up, karena ini yang kita sampaikan hanya teknik push up yang dasarnya aja, cara melakukan push up yang dasar. Nanti kalau sudah bisa yang dasar ini, mungkin kita bisa melakukan teknik push up ini dengan tingkat kesulitan yang lebih. Contoh misalkan dengan posisi tangannya lebih agak dibuka sedikit, atau membentuk tangan diamond, atau mungkin bisa dengan posisi push up sambil tepuk tangan. Ketika ngangkat badan ke atas, tangannya ditepukkan, atau mungkin sama ketika posisi push up naik ke atas tangannya, atau posisinya dengan meloncat. Challenge. Benar Ceng, challenge. Divariasikan mungkin ya Pak ya. Iya, dengan variasi push up atau push up challenge tadi ya. Jadi cukup ya. Ya. Karena waktunya juga sudah selesai, kita sudah masuk ke akhir pertemuan pada hari ini.
kita tutup ya dengan doa. Sekarang bagian Pak, Neng saya- Sri, silakan saya tutup dengan doa untuk pertemuan hari ini. Ya, Pak. Sahab Pak. Ferry, Ferry. Pak. Abi Ferry. atau tadi Ferry, Pak. Ferry Pak. Sok atuh Badan Ferry atau Neng Sri silakan. Tutup pertemuan hari ini dengan Ngacung doa. wae Pak kayak baut ke abis Neng Sri we Pak. Siap. Neng Sri silakan. Teman-teman, akhiri pelajaran olahraga, mari dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, anak-anak, untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, pembelajaran yang menyenangkan dari Bapak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, istirahat. Oke.